Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana perhitungan neural network menggunakan perseptron. Nah, saya di sini sebagai ketua kelompok Kristalaria dengan NIM 231105 dari Informatika kelas A. Nah, berikut ada link video sumber materi yang saya paparkan pada PPT kali ini. Baik, untuk yang pertama ada perhitungan neural network menggunakan perseptron. Nah, pengertian perseptron sendiri, di mana neural network adalah metode pembelajaran mesin yang meniru cara kerja otak manusia, sistem belajar dari data untuk menemukan pola. Pada tutorial ini digunakan metode perseptron, di mana digunakan untuk klasifikasi sederhana seperti kelas 0 dan 1. Nah, supervised learning dengan 2 fitur dan 1 output yang isinya itu yang pertama ada pengertian dasar neural network, kemudian ada proses training dan testing, kemudian perhitungan bobot, dan yang terakhir itu ada iterasi hingga error menjadi kecil. Oke, yang selanjutnya itu ada supervised learning, dimana ini konsep supervised learning. Nah, di isinya sendiri itu data training sudah memiliki label atau output. Kemudian model belajar dari hubungan antara input dan output. Nah, inputnya itu berupa X1 dan X2, sehingga outputnya berupa Y sama dengan 0 atau 1. Nah, contohnya di sini X1 0,3, X2-nya 0,7, dan maka nilai Y-nya itu adalah 1. Nah, contoh keduanya itu ya X1-nya 0,1, X2-nya itu 0,4, dan Y-nya itu 0. Yang selanjutnya itu ada data training dan testing. Nah, data training digunakan untuk melatih model, kemudian terdapat 2 fitur input, yaitu X1 dan X2. Outputnya berupa label, di mana 1 adalah kelas positif dan 0 adalah kelas negatif. Nah, model akan mempelajari pola dari hubungan antara input dan label. Nah, yang selanjutnya itu ada testing. Nah, data testing digunakan untuk menguji hasil pembelajaran model. Nah, nilai label di sini belum diketahui, kemudian neural network akan memprediksi output berdasarkan hasil training sebelumnya. Oke, yang selanjutnya itu ada inisiasi, parameter, dan perhitungan perseptron. Nah, inisiasi dan parameternya sendiri itu ada parameter awalnya W1 sama dengan 0,3, W2-nya min 0,4, kemudian learning rate-nya itu 0,04. Nah, bobot weight digunakan untuk menentukan pengaruh setiap fitur, kemudian learning rate digunakan untuk mengatur kecepatan perubahan bobot saat training, kemudian nilai awal bobot biasanya ditentukan secara acak. Nah, yang selanjutnya itu ada menghitung sum. Contoh data pertama itu X1 sama dengan 0,8, kemudian X2-nya itu 0,5, kemudian W1-nya itu sama dengan 0,3, W2-nya itu sama dengan min 0,4, di mana hasilnya itu nanti sum 0,04. Nah, kemudian ada menentukan prediksinya, di mana aturannya itu jika sum lebih besar dari 0,5 maka prediksinya 1. Jika sum di bawah dari 0,5 prediksinya 0. Karena nilai sumnya 0,04 maka yield rate-nya itu adalah 0. Karena dia lebih kecil dari 0,5. Setelah itu kita akan menghitung error di mana Y-nya itu contohnya di sini 1, kemudian yield rate-nya 0, maka errornya 1. Kemudian update bobot. Nah, contoh update-nya di sini yaitu W1-nya itu 0,332, kemudian W2-nya itu min 0,38. Nah, bobot berubah karena masih terdapat error. Nah, proses iterasinya, kemudian semua data diproses satu persatu. Selanjutnya itu bobot terbaru digunakan untuk data berikutnya. Nah, jika errornya 0 maka bobot tidak berubah. Nah, jika errornya tidak sama dengan 0 maka bobot diperbarui. Oke, yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Neural network metode perseptron belajar dari data training menggunakan proses supervised learning. Model melakukan perhitungan nilai sum, kemudian menentukan prediksi.
menghitung error, lalu memperbarui bobot secara berulang pada setiap iterasinya. Seiring bertambahnya iterasi, error semakin kecil hingga model mampu mengenali pola data dengan baik. Setelah training selesai, model dapat digunakan untuk memprediksi data testing menggunakan bobot akhir yang telah diperoleh. Baik, mungkin segitu saja video penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.